kita sekalian. Amin. Oh iya, Mas Eko, belum. Satu lagi lupa. Jadi hari ini kita bersuka cita bersama dengan orang tua kita semua yang hadir pada hari ini. Kita akan merayakan bersama hari ulang tahun Komisi Lansia. Jadi bertepatan dengan tahun baru, merayakan ulang tahun Komisi Lansia yang ke-26 ya, Tante ya. Ke-26. Nanti setelah selesai ibadah, mohon Bapak Ibu untuk tinggal sejenak, duduk untuk kita bersama-sama bersuka cita dengan orang tua kita merayakan hari ulang tahun Komisi Lansia. Selamat ulang tahun Komisi Lansia, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Kristus, marilah kita meneduhkan hati dan mengarahkan pikiran kita kepada Allah Sang Penguasa waktu dan kehidupan. Kita bersaat teduh. Saat ini kita berada di ambang tahun yang baru, dan momen ini menolong kita melihat kembali perjalanan yang sudah kita lalui. Sepanjang waktu yang lewat, kita tidak berjalan sendirian. Ada kasih Tuhan yang memeluk setiap kegembiraan dan menopang setiap luka. Dalam tantangan yang sempat membuat kita goyah, ada hikmah yang membentuk karakter dan iman kita. Tahun 2025 yang telah berlalu membawa rangkaian cerita yang tidak selalu mudah. Tetapi setiap peristiwa itu terjadi di bawah perhatian Tuhan yang tidak pernah lepas. Seperti aliran sungai yang terus bergerak, kita dibawa melalui pengalaman yang beragam, namun selalu dalam pemeliharaannya. Sekarang kita memasuki tahun 2026 dengan hati yang bersyukur. Kita menerima hari-hari yang baru ini sebagai anugerah, sambil meneguhkan diri untuk melanjutkan perjalanan iman dengan kesetiaan. Dalam setiap pergantian waktu, satu hal tetap, kasih dan anugerah Tuhan tidak pernah memudar. Karena itu, kita melangkah ke tahun yang baru, bukan dengan kekuatan sendiri, tetapi dengan keyakinan bahwa Ia tetap berkarya dalam hidup kita. Kiranya terang Kristus menuntun setiap langkah dan membuat kita berani menghadapi apapun yang ada di depan.
Bapak Ibu Jemaat diundang untuk bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dengan nyanyian Kidung Keesan 61 bait pertama dan kedua. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah ini kita mulai dengan bersama-sama kita mengaku bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Ibadah tahun baru saat ini kiranya jadi hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Salam bagi saudara yang menyambut Allah Sang Pemberi kesempatan, Tuhan menyertaimu. Dan besertamu juga. Amin. Jemaat Tuhan, saya persilakan kembali duduk. Nats pembimbing dalam ibadah tahun baru 2026 diambil dari Pengkhotbah 3 ayat pertama, demikian firman Tuhan. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ayat ini mengingatkan kita bahwa segala peristiwa dalam hidup kita berada di dalam kendali Tuhan. Dia hadir dalam setiap musim kehidupan kita, baik dalam suka maupun duka. Di tahun yang baru ini, marilah kita percaya bahwa waktu yang Tuhan tentukan selalu tepat. Dan di setiap langkah hidup kita, Dia senantiasa menyertai dan membimbing kita. Dengan iman, mari kita hadapi masa depan, yakin bahwa Tuhan selalu ada di setiap waktu.
Di tahun yang baru ini, kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan, dengan hati penuh syukur atas kasih-Mu yang tiada henti. Kami mengingat setiap berkat dan pelajaran yang Kau berikan. Pimpin kami dalam jalan-Mu yang penuh harapan. Kuatkan iman dan semangat kami di tahun yang baru ini. Dalam setiap langkah kami serahkan hidup kami kepadamu. Nama Yesus berkumandang di sejarah dunia. Nama Yesus menyampaikan damai dan bahagia. Hai, dengarkan panggilannya dan tinggalkan dosamu. Tiap orang yang percaya pada Dia berteduh. Yesus kelak surya rahmat, Kau kobarkan hatiku. Bersyukur di jalan selamat, aku puji nama-Mu. Nama Yesus bercahaya di segala negeri. Dalam terang penghiburannya, pengharapan berseri. Nama itu mengenyangkan kegelapan dunia. Kuasa dosa dikalahkan, olehnya kasih-Nya. Yesus kelak surya rahmat, Kau kobarkan hatiku. Bersyukur di jalan selamat, aku puji nama-Mu. Jemaat yang dikasihi Kristus, saat kita memasuki tahun yang baru, penting untuk mengingat bahwa kita semua adalah manusia yang rentan terhadap dosa. Roma 3 ayat 23 sampai 24 mengingatkan kita, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh anugerahnya telah dibenarkan dengan cuma-cuma melalui penebusan dalam Kristus Yesus. Pengakuan dosa di awal tahun adalah langkah yang sangat penting, karena ini membantu kita menyadari kondisi hati kita dan membawa kita kepada pertobatan yang sejati. Mari kita datang dengan kerendahan hati, mengakui dosa-dosa kita, dan membuka hati kita untuk menerima anugerah yang diberikan kepada kita. Dengan pengakuan ini, kita dapat memulai tahun baru dengan semangat yang baru, berkomitmen untuk hidup dalam kebenaran dan kasih Tuhan, serta berusaha untuk mencerminkan kemuliaan-Nya dalam setiap aspek kehidupan kita. Marilah kita mengakui dosa kita. Tuhan yang Maha Kuasa, kami datang kepadamu dengan hati yang penuh penyesalan. Dan ampuni segala pelanggaran kami. Kami telah gagal dalam mencintai sesama dan mematuhi perintah-Mu. Kasihanlah kami.
dalam pikiran, perkataan, dan tindakan kami telah berdosa. Kembalikan kami ke jalan-Mu dan perbarui hidup kami. Kasianilah kami ya Tuhan, dan ampuni segala pelanggaran kami. Begitu kasih Allah akan dunia, diberikan anaknya yang satu-satunya, supaya yang percaya jangan binasa, tapi hidup selamanya. Untuk mendengarkan berita anugerah pengampunan dari Tuhan, saya mengajak yang bisa berdiri, mari kita berdiri. Jemaat Tuhan, pada kesempatan ini kita diundang untuk merenungkan kasih dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Di tengah perjalanan hidup kita yang seringkali penuh dengan tantangan dan kelemahan, kita diingatkan bahwa Tuhan selalu siap untuk mengampuni kita. Firman-Nya berkata dalam Kolose 2 ayat 13-14, demikian sabdanya. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh karena pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat utang yang mendakwa kita dengan ketentuan-ketentuan hukum. Itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Allah yang maha baik dan maha murah. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Di tahun baru 2026, Rasul Paulus kembali mengingatkan kita di dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, sebagaimana tertulis di dalam Filipi 3 ayat 13 dan 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi inilah yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jemaat yang terkasih, setiap hari adalah kesempatan baru yang diberikan Allah bagi kita untuk melepaskan beban dan kesalahan yang mengikat kita. Marilah kita dengan penuh keberanian melangkah maju, meninggalkan segala hal yang tidak berkenan kepadanya, dan mengarahkan fokus kita kepada tujuan yang lebih tinggi. Di tahun baru ini, kita dipanggil untuk berlari menuju hadiah yang telah Allah sediakan bagi kita di dalam Kristus Yesus, dengan semangat yang diperbarui dan komitmen yang teguh. Inilah saatnya untuk memulai kembali, menyalakan harapan dan memperbarui jiwa kita, sambil mempercayakan setiap langkah kita kepadanya. Takutlah akan Allah dan taatilah firman-Nya. Dalam kemurahan Tuhan, kiranya kita terus diubahkan menjadi semakin serupa dengannya. Masih ada waktu, lakukanlah
kita berteduh sejenak mendengarkan persembahan pujian dari Komisi Lansia. Terima kasih persembahan pujiannya Komisi Lansia. Tuhan Yesus memberkati.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebagai tanda kesiapan kita untuk menerima firman, kita siapkan hati dengan menaikkan pujian dari lagu Kasih Tuhan Yesus Tiada Bertepi. Kasih Tuhan Yesus tiada bertepi, lebar panjang tinggi, dalam tak terperi. Walau melampaui akal kita yang fana, dengan orang kudus kenal kasih yang kekal. Iman dan harapan, kasih yang benar, dari ketiganya kasih terbesar. Kasih itu sabar, Ia suka memberi, tak megahkan diri, tidak mengenal dengki. Mari kita berdoa. Bapa, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menolong setiap kami agar mengerti apa yang Engkau kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, Tuhan menyertai saudara. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ibadah tahun baru hari ini kita akan sama-sama membaca bagian firman Tuhan dari kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 15. Kita siapkan bacaan kita. Dan kalau sudah dapat yang bisa berdiri, saya ajak kita berdiri. Kita baca secara bergantian, saya baca ayat ganjil, jemaat Tuhan membacakan ayat genap. Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15 di bawah judul perikop, untuk segala sesuatu ada waktunya. Demikian firman Tuhan. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir dan ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam dan ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh dan ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk meruntuhkan dan ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis dan ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap dan ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu dan ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk dan ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari dan ada waktu untuk kehilangan. Ada waktu untuk menyimpan dan ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek dan ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri dan ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi dan ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang dan ada waktu untuk damai. Apa keuntungan yang diperoleh pekerja dari jerih payahnya? Aku telah melihat kesibukan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk menyibukkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa tak ada yang lebih baik untuk mereka daripada bersukaria dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Juga bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itulah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada selamanya, tak dapat ditambah atau dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Apa yang sekarang ada dulu sudah ada, dan apa yang
Yang akan ada sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Demikianlah sabda Allah. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Firman Allah berkata, yang lebih berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat, saya persilahkan duduk kembali. Selamat tahun baru Bapak Ibu jemaat. Selamat ulang tahun untuk orang tua terkasih kita, para lansia. Mohon yang Bapak Ibu duduk dekat lansia berikan salam, ucapan selamat ulang. Yang lansia ya, yang muda nggak usah. Yang duduk dekat lansia berikan ucapan selamat ulang tahun. Iya, yang lansia aja yang diucapin ya. Jangan karena kita ini kayaknya kelihatan udah lansia, hanya karena rambut putih saja, belum tentu itu. Karena ada lansia juga yang rambutnya itu tuh, karena dicat kan itu. Ya. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, puji nama Tuhan, kita masuk hari pertama di tahun 2026. Cepat amat ya kayaknya. Saya juga begitu, ini cepat banget waktu ini berlalu. Tapi itulah, kita nggak bisa kendalikan. Semua ada dalam kendalinya Tuhan. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Bapak Ibu kalau tadi baca itu ayat ya, bacaan kita. Ayat 1 sampai ayat 8 itu ya. Ada waktu untuk lakukan ini, ada waktu untuk lakukan itu. Pengkhotbah tidak sedang memberitakan kepada kita tentang kalender waktu yang akan kita lalui, tidak. Tapi perkataan ini mengandung makna yang sangat dalam dan tegas bagi setiap kita yang membacanya. Artinya, setiap ayat ini hendak menggambarkan kepada kita atau menegaskan kepada kita bahwa seluruh waktu atau bagian hidup yang kita jalani itu ada dalam kedaulatannya Allah. Setuju? Ya kan? Mau menanam, menabur, apapun itu kita lalui. Tapi ingat satu hal yang paling penting yang itu nggak boleh kita abaikan. Semua yang terjadi itu ada dalam kedaulatannya Allah. Artinya Allah yang mengatur segala sesuatu. Dan dia bisa atur hari ini mau hujan kah, mau panas kah, itu ada dalam kendalinya Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara, lebih daripada itu Tuhan juga mengatur alur kehidupan kita. Kapan kita berada di atas, kapan kita harus masuk dalam lembah yang dalam. Itu semua ada dalam pengawasan dan pengaturannya Tuhan. Ya, Tuhan atur segala sesuatu dalam hidup kita. Artinya hal ini mau katakan, satu hal yang mau dikatakan kepada kita, Bapak Ibu, tidak ada satupun peristiwa yang terjadi dalam hidup kita itu di luar pengetahuan dan izinnya Tuhan. Makanya kalau kita ngerti bagian ini, kalau kita paham prinsip ini, nggak ada orang yang menyalahkan Tuhan atas apa yang dia alami. Ada nggak orang yang suka nyalain Tuhan? Pernah dengar nggak? Atau mungkin juga kita pernah lakukan itu. Tuhan kok begini? Dengan kata lain kita mau bilang, Tuhan nggak tahu ya kalau saya alami seperti ini. Prinsip firman Tuhan katakan, tidak ada satu peristiwa pun yang terjadi dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan saya yang di luar pengetahuan dan izinnya Tuhan. Masih ingat Ayub ya? Iblis mau cobai dia aja minta izin sama Tuhan. Ya. Artinya semua ada dalam kendalinya Tuhan. Kadang-kadang kita menganggap bahwa ini kebetulan. Ingat Bapak Ibu, kadang-kadang yang kita anggap kebetulan itu mungkin rencana Tuhan yang belum kita mengerti. Gitu ya? Oh ini kebetulan aja kayak begini. Enggak, itu mungkin bagian dari rencana Tuhan yang dia sedang lakukan, tapi kita ada dalam ketidakmengertian kita. Saya kasih contoh, tokoh Alkitab yang bisa dibilang kalau kita baca secara cepat kita bilang kebetulan aja tuh itu terjadi. Yusuf anak Yakub.
Dia kan dibenci oleh saudara-saudaranya ya. Makanya ketika dia membawa makanan kepada saudara-saudaranya, mereka lihat dia, mereka bilang, kita bunuh aja dia. Tapi waktu maksud itu akan mereka lakukan, tiba-tiba muncul orang-orang Midian yang akan pergi ke Mesir. Lalu Ruben yang membela dan dia bilang, jangan kita bunuh. Akhirnya mereka jual Yusuf ke orang Midian itu. Seakan-akan itu kebetulan orang Midian lewat. Kalau orang Midian gak lewat mungkin dia mati. Kita gak tahu itu. Tapi yang pasti sesuatu yang terjadi pada Yusuf anak Yakub itu bukan kebetulan. Kita imani itu ada dalam pengetahuan dan izinnya Tuhan. Bahkan ketika dia sampai di tanah Mesir, ya, oleh karena dia difitnah, dia masuk ke dalam penjara. Ketemulah sama juru minum dan juru roti yang saat itu juga dihukum. Lalu ketika mereka bermimpi, Yusuf mengartikan mimpi itu. Dan akhirnya juru roti digantung, juru minum dipanggil kembali. Lalu dia bilang, ingatlah akan aku. Juru minum lupa kepada Yusuf. Pas raja dia bermimpi dan tidak ada yang mengartikan mimpi, kebetulan itu juru minum dia ingat itu Yusuf. Lalu dia bilang, ada satu orang dulu waktu di penjara itu dia artikan mimpi. Coba panggil dia. Bapak Ibu Saudara, mungkin dalam pikiran kita bilang, wah kebetulan aja itu. Padahal kadang-kadang yang kita kira kebetulan itu adalah bagian dari rencananya Allah. Amin. Jadi kalau dalam kehidupan kita ada sesuatu yang terjadi, kebetulan pendeta itu, atau kadang-kadang orang nggak pakai kebetulan, kebenaran itu, udah itu bagian dari rencana Tuhan. Kita imani itu ya. Kadang-kadang kita nggak ngerti, kita bilang, tapi masa sih Tuhan rencananya kayak begini? Udah ikutin aja. Ikutin aja selama kita punya satu hal yang itu nggak boleh hilang dari hidup kita, iman. Ya. Bapak Ibu sampai tahun ini masalah masih ada toh? Ya. Tahun lalu kan kita dengar firman Tuhan tentang penyertaan Tuhan itu sempurna atas hidup kita ya. Tahun lalu maksudnya tadi malam. Itu kan tahun lalu kan? Iya toh, tahun 2025 kan? Tadi malam maksudnya tahun lalu itu. Kita dengar firman Tuhan seperti itu. Artinya penyertaan Tuhan itu sempurna dalam seluruh keberadaan hidup kita. Tidak ada satu peristiwa pun yang terjadi di luar kehendaknya Tuhan. Makanya sebenarnya dalam perjalanan hidup kita sebagai orang percaya itu, satu hal ini gak boleh hilang dan gak boleh goyang. Tadi malam saya sebutkan itu di awal khotbah. Iman. Ya, iman kita harus iman yang, baru tadi malam loh. Ada dua wajah iman kan? Iman yang dangkal atau iman yang dewasa. Maka iman orang percaya, iman jemaat GKO Depok 1 harus iman yang dewasa. Itu dia. Kalau kita berjalan dalam pertumbuhan iman yang seperti ini, gak ada orang yang mudah kecewa sama Tuhan. Gak ada yang bilang begini, Tuhan masa sih Tuhan dari tahun 2025 sampai udah mau masuk 2024 masalah saya gak selesai. Kita gak tahu, mungkin ini bagian dari proses Tuhan. Mungkin Tuhan lihat, imanmu masih agak sedikit dangkal gitu ya. Saya ingin lebih dalam lagi. Dan itu kita diproses oleh Tuhan untuk masuk dalam bagian itu. Dengan iman kita bisa melihat segala sesuatu itu jauh dari apa yang kita lihat dengan mata jasmani kita. Bapak Ibu Saudara, saya suka bilang ya, 1 jam ke depan kita gak pernah tahu apa yang terjadi pada kita. Tujuh, gak usah 1 jam ke depan, 5 menit ke depan aja kita gak tahu. Tapi kenapa Bapak Ibu bisa yakin menjalani hidup ini? Karena ada iman. Saya tahu 1 jam ke depan, mungkin saya masih ada dalam ruangan ini, misalnya. Tapi beberapa jam ke depan, saya lagi menikmati makanan tahun baru misalnya, gitu ya. Dan itu kita rencanakan itu semua dengan iman. Tapi satu hal yang kita ingat bahwa iman yang membuat kita bisa melihat segala sesuatu ada dalam rencana Tuhan yang baik atas kehidupan kita. Oleh karena itu firman Tuhan katakan, untuk segala sesuatu ada masanya, ada waktunya. Artinya ayat ini mau bilang begini, setiap kita akan melalui berbagai musim hidup, musim kehidupan ini kita akan masuk. Kalau mau bilang musim kehidupan yang buruk ataupun yang bukan buruk ya, yang tidak menyenangkan atau yang menyenangkan, semua kita akan lalui itu. Artinya ayat ini mau bilang bahwa Bapak Ibu, hidup kita ini tidak selamanya kita akan selalu kuat. Tidak selamanya kita selalu bahagia. Dan tidak selamanya kita selalu ada dalam
kesenangan, gitu ya. Karena atau sebaliknya, dalam hidup ini tidak selamanya kita itu susah. Setuju? Ada yang merasa bahwa dari mulai kecil sampai besar susah aja, nggak pernah bahagia-bahagianya, nggak ada ya. Kita selalu alami berbagai musim itu. Nggak selamanya dalam hidup ini kita menderita. Walaupun ada orang yang merasa bahwa, Bu Pendeta, saya tuh dari kecil sampai sekarang Bu hidup saya menderita aja. Saya bilang omong kosong, itu nggak mungkin itu. Pasti jalan-jalan ke mall juga pernah. Itu ya. Nggak mungkin kamu dalam, karena itu saya pernah dengar dari kalimat yang mengatakan waktu konseling ya. Saya Bu Pendeta dari kecil saya selalu menderita. Waktu kecil saya dulu ditinggalkan orang tua. Begitu saya masuk dalam kehidupan rumah tangga saya berantakan. Begitu saya punya anak saya memberontak. Kayaknya hidup saya menderita. Saya bilang, hei jangan lihat secara global. Lihat hal-hal kecil. Kamu hidup sampai hari ini aja, itu karena kebaikan Tuhan. Makanya Bapak Ibu, gak selamanya kita hanya ada pada satu musim. Pengkhotbah mengatakan, untuk segala sesuatu ada masanya. Artinya setiap kita akan melalui berbagai musim dalam hidup kita. Kalau dari segi waktu, maka dalam ruangan ini yang paling banyak melewati banyak musim siapa? Lansia. Emang yang muda-muda musimnya baru 1-2? Enggak juga lah. Tapi yang lansia kira-kira yang paling banyak makan asam garam gitu ya. Saya suka rasa geli gitu ya kalau orang bilang lebih baik, kita nih kan orang-orang tua ini lebih banyak makan asam garam. Dalam hati, iya makanya kita asam urat terus gitu ya. Darah tinggi terus, terlalu banyak makan asam garam sih ya. Nah, itu kan istilah ya. Tapi yang mau dibilang, lansia adalah usia di mana musim itu sudah berganti ulang-ulang. Benar Bapak Ibu lansia? Ya. Tapi kalau saya mau tanya, ulang tahun 26 ini musim apa yang sedang dialami? Paceklik? Masa? Enggak lah. Musim apa yang dialami lansia hari ini? Coba kita tanya dulu lansia. Ya? Hujan berkat. Wow, luar biasa. Amin. Iya dong. Aduh, saya tadi waktu lihat lansia nyanyi, tadi rencananya mau naik ke atas. Waduh, itu kalau naik ke atas tangga itu aja saya takut naiknya. Apalagi lansia gitu ya. Tapi saya nggak apa-apa lah, mau di atas mau di bawah, memuji Tuhan dengan hati yang sukacita. Jadi kalau mau dibilang, kalau saya percaya lansia hari ini bahkan seterusnya selama tahun 2026 itu mengalami hujan berkat. Kan mau jalan-jalan. Iya kan? Wih, iya lagi. Benar-benar rencana banget nih. Pokoknya lansia harus happy saja. Karena mungkin musimnya udah campur aduk kali ya. Jadi memang harus mengalami sukacita senantiasa. Kalau mau dibilang, setiap kita mengalami masa itu. Dan saya yakin tidak selamanya apa yang kita lalui itu menyenangkan atau tidak menyenangkan. Satu hal selalu menyenangkan atau selalu tidak menyenangkan. Selalu berganti. Maka firman hari ini mengingatkan kita, dalam setiap musim kehidupan kita, Tuhan itu ada. Ya, kadang-kadang kita juga hanya menyadari Tuhan itu ada kalau musim kita lagi baik. Ya, nggak usah musim kehidupan menyenangkan dan tidak menyenangkan gitu ya. Kadang-kadang hujan panas saja kita bersungutnya luar biasa ya. Begitu hujan lagi pakaian nggak kering. Begitu panas banget bisa hitam kita. Lah mau apa kita ini? Bersyukurlah kalau ada panas, bersyukurlah kalau ada hujan. Kemarin saya pulang ke Ambon itu nggak ada satu tetes hujan pun. Panasnya luar biasa. Saya bilang, oh Tuhan panas sekali. Terus saya ingat, iyalah di Jakarta hujan mulu. Mungkin diizinkan alami panas terus kali ya ketika di sana. Begitu pulang, hujan lagi. Jemuran nggak kering. Kita tuh kerjaannya keluar masuk gitu ya. Artinya kadang manusia kayak begitu ya. Saya nggak tahu, saya tuh kadang-kadang tanpa disadari juga bisa seperti itu. Bersungut karena cuaca. Kayaknya Bapak Ibu juga wajah-wajahnya sama lah. Bukan hanya saya toh. Begitu panas banget sih. Gitu ya. Hujan mulu. Ingat loh, yang atur itu Tuhan. Betul? Walaupun kita belajar biologi, ada pergerakan, angin, apa segala macam ya udah. Tapi Tuhan yang izinkan hujan itu turun. Ya, walaupun bocor-bocor sedikit di rumah, ya udahlah Tuhan izinkan itu. Ya. Oleh karena itu cuma satu, dengan iman, kalau kita lihat semua ada dalam pengaturan Tuhan, maka yang kita lakukan adalah mengucap
syukur. Itu dia. Untuk segala sesuatu ada masanya. Tuhan tidak hadir sekali-sekali dalam hidup kita. Ingat Bapak Ibu, Tuhan tuh gak hadir kadang-kadang, enggak. Mungkin kita dengan sahabat kita atau dengan orang-orang dalam rumah juga mungkin kita ngomong kadang-kadang, tapi Tuhan, atau kita mengawasi kadang-kadang, tapi Tuhan tuh awasi kita 24 jam dalam setiap tarikan nafas kita. Oleh karena itu pengkhotbah katakan, apapun musim yang dihadapi, selama itu kita lewati, nikmatilah. Bapak Ibu lihat ayat 12-13. Di situ dikatakan, sama-sama kita baca ayat 12-13. Aku tahu bahwa tak ada yang lebih baik untuk mereka daripada bersukaria dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Juga bahwa setiap orang dapat makan minum dan menikmati kesenangan dalam segala jeripayanya. Itu pemberian Allah. Poinnya ada di situ terakhir. Itulah pemberian Allah. Ayat ini mau bilang begini, bahkan hal sederhana pun, makan dan minum, itu ada dalam pengawasan Allah. Amin. Makanya kalau makan itu berdoa. Tapi jangan begini loh. Wih, ada makanan enak nih. Gak apa-apa pendeta, kita udah doakan kok. Gak akan bikin darah tinggi. Padahal yang makan itu sumber itu. Gitu ya. Bisa bikin kolesterol naik, asam urat naik. Saya agak sedikit bertobat dari kacang goreng ya Bapak Ibu. Karena asam urat saya kemarin agak tinggi ya. Jadi kacang goreng itu saya makan dengan takaran khusus gitu ya. Ya kan harus mengaku dosa kan. Jangan sampai orang bilang, ibu pendeta ngomong mulu, padahal makan gak kontrol. Gak, saya kontrol kok itu. Jangan sampai kita kayak begitu. Bahkan hal sederhana, makan minum pun itu bukan karena kemampuan kita. Ingat, itu semua ada dalam kendalinya Tuhan. Karena ayat itu bilang seperti itu. Maka nikmatilah. Nikmatilah dan bersukacitalah. Karena segala sesuatu kita dapatkan itu bukan kekuatan kita, tapi semuanya itu datang dari Tuhan. Oleh karena itu kalau saat ini ada orang yang mungkin sedang mengalami musim yang berkelimpahan. Misalnya pekerjaan lagi baik-baik saja gitu ya, lancar-lancar. Mungkin saat ini kita sedang mengalami keluarga yang harmonis. Mungkin saat ini kita sedang mengalami tubuh yang sehat. Ingat, bersyukurlah, jangan sombong. Jangan sombong, saya lagi gagah ini, saya lagi hebat, saya lagi kuat ini. Jangan sombong dan jangan merasa bahwa semua itu datang dari hasil kekuatan kita. Ingat ayat ini bilang, itulah pemberian Allah. Maka tidak ada hal pun yang kita capai tanpa campur tangan Tuhan. Maka dia bilang, bersyukurlah atas segala sesuatu. Ingat, musim bisa berubah. Ya, dari yang berkelimpahan bisa menjadi kekurangan atau kesusahan. Atau mungkin hari ini ada yang mengatakan, ya saya masuk tahun 2026 ini, tapi saya sedang berada dalam musim kehilangan atau musim kesusahan. Saya lagi kehilangan pekerjaan, saya lagi hilang semangat. Keluarga saya masih ada dalam masalah yang tidak selesai. Saya kehilangan orang-orang yang saya kasihi. Ingat, semua ada dalam pengaturan Tuhan. Maka dalam musim yang kehilangan dan kesusahan pun firman Tuhan hari ini katakan, bersyukurlah. Jangan putus asa, sebab musim itu bisa berubah. Semua musim yang hadir dalam hidup kita tidak kebetulan. Pengkhotbah menegaskan bahwa setiap musim hidup yang kita lalui ada dalam kendalinya Tuhan. Tuhan tidak hanya hadir dalam musim menyenangkan. Ingat, Tuhan juga hadir dalam saat kita sesak. Bapak Ibu pernah mengalami kesesakan itu kan? Kalau kesesakan itu kita alami, gak usah cari sesuatu di dunia ini yang bisa melegakan. Ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Kayak lagu tadi malam ya, dinyanyikan keluarga Patenos, musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya, ku tetap percaya. Itu dia. Musim bisa berganti, tapi iman kita tidak boleh berganti. Dari yang udah dewasa jadi dangkal balik dewasa, kita harus tetap ada dalam proses Tuhan melalui Roh Kudus yang menuntun kita. Maka mari kita masuki tahun yang baru ini dengan sebuah keyakinan, apapun musim yang saat ini Bapak Ibu dan saya sedang lalui, Tuhan tetap bekerja dan kita tidak akan pernah
merasa bahwa apa yang saya lalui ini Tuhan sedang pergi dari kehidupan saya. Jangan pernah lihat itu. Saya suka ulang-ulang mengatakan ini ya. Kalau apa yang kita lihat itu tidak sesuai dengan yang kita mau, jangan pernah kurangi kepercayaan kita sama Tuhan. Karena apa yang Dia buat itu selalu baik dalam kehidupan kita. Maka mari masuki tahun ini dengan kita tetap bersyukur atas semua yang Tuhan buat. Secara khusus buat lansia. Karena hari ini lansia berulang tahun yang ke-26. Lansia tentunya sudah melewati berbagai musim kehidupan. Maka hari ini kita mau bilang untuk lansia, bersyukurlah senantiasa. Meskipun tiap bulan harus lapor di rumah sakit kan? Iyalah ada yang, Bu Pendeta saya nggak bisa datang ibadah karena lagi tunggu obat. Bayangkan pagi daftar, siang ketemu dokter, tunggu obat sampai malam. Benar nggak Bapak Ibu lansia? Ya ada yang angguk-angguk dan bilang, itu betul itu. Banget kita itu, gitu ya. Tapi saya mau bilang begini, bersyukurlah. Karena masih ada kesempatan bagi kita memperbaiki seluruh bagian kehidupan kita. Hidup bergerak, waktu berjalan, musim berganti. Yang terpenting adalah bukan musim yang sedang kita jalani, tapi siapa yang menyertai kita dalam segala musim hidup kita. Dan Dia adalah Tuhan. Bahwa Tuhan menyertai dan Dia ada dalam setiap musim kehidupan kita. Kenapa? Karakternya gak berubah. Karena Tuhan itu setia. Amin. Dia gak pernah tinggalkan kita. Karena Dia Allah yang setia. Mari masuk tahun 2026 dengan semangat sukacita baru Bapak Ibu. Amin. Dan kita tetap percaya Tuhan sertai kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami tetap percaya dan mengimani. Kami masuk tahun ini dengan sebuah harapan yang tidak akan pernah berubah. Bahwa Engkau Allah yang menyertai kami. Penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Sempurna artinya Engkau utuh dan tidak pernah sedetik pun meninggalkan kami. Tuhan ada senantiasa. Maka hari ini Tuhan, dalam setiap musim kehidupan yang kami lalui, saat ini musim apapun yang sedang kami jalani, kami mengimani Engkau ada Allah yang bersama dengan kami. Dan kami tidak takut menghadapi itu, tetapi satu hal yang harus kami lakukan senantiasa, bersyukur dalam segala hal. Meteraikan firman ini Bapa, agar tahun 2026 menjadi tahun yang mendatangkan hujan berkat bagi setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kita aminkan firman Tuhan, kita naikkan pujian Kidung Keesan 352 bait yang ketiga. Bapak Ibu Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan gereja dari segala tempat dan waktu, marilah kita berdiri dan mengaku iman kita di tahun yang baru dengan sama-sama berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk.
Mari kita satukan hati menaikkan pergumulan kita dalam doa syafaat, kita berdoa. Di hari yang baru, di tahun yang baru, tahun 2026 ini ya Tuhan, kami datang bersyukur atas semua kemurahan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur pribadi lepas pribadi, Tuhan Engkau berikan kepada kami kekuatan, kesehatan yang terbaik, sehingga kami boleh melangkah ke rumah Tuhan ini, mengawali tahun ini dengan menyerahkan seluruh hidup kami pada Tuhan, bersyukur atas segala hal yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan kami. Tuhan, setiap pribadi kami serahkan hidup kami pada Tuhan. Bapa, perlengkapi kami terus dengan kuasa-Mu, Roh Kudus bekerja total dalam kehidupan kami, mengendalikan jiwa, roh kami, sehingga apapun yang boleh kami lakukan di tahun yang baru, setiap pribadi yang ada dalam kehidupan umat-Mu di tempat ini, hanya melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki, sehingga hidup kami berdampak baik dimanapun kami berada. Kami juga hadir sebagai keluarga demi keluarga. Tuhan juga tahu musim apa yang sedang kami lalui dalam kehidupan bersama kami sebagai keluarga. Kami serahkan kehidupan keluarga kami sungguh ke dalam tangan kasih Tuhan. Bapa, biarlah melalui hidup keluarga kami nama Tuhan dipermuliakan. Jadikan keluarga kami basis pendidikan iman, di mana orang tua memperkenalkan siapa Tuhan bagi anak-anak, dan anak-anak belajar menghormati Tuhan dengan menghormati orang tua di dalam kehidupan mereka. Sehingga kami imani bersama ya Tuhan, ketika setiap pribadi dalam kehidupan keluarga mengimani bahwa Tuhan menyertai dalam segala perjalanan kehidupan mereka, keluarga-keluarga yang ada dalam jemaat-Mu di tempat ini bertumbuh dalam iman yang dewasa dan terus menjadi keluarga yang memuliakan Tuhan. Karena kami tahu ketika keluarga sehat dalam iman, gereja ini akan kuat. Kami juga berdoa bagi kehidupan kami bergereja dalam satu persekutuan saudara bersaudara. Baik kami sebagai pelayan Tuhan, kami sebagai jemaat. Di tahun yang baru ini ya Bapa, perlengkapi kami semua dengan kuasa yang daripada Tuhan, hikmat yang daripada Tuhan. Secara khusus bagi seluruh pelayan Tuhan yang boleh menyiapkan waktu hidup mereka untuk melayani di dalam pekerjaan Tuhan dalam gereja GKU Jemaat Depok 1. Mari Bapa, biarlah setiap pelayan-Mu, mulai dari majelis jemaat, pengurus komisi, pengajar, sekolah minggu, rentar, bahkan juga seluruh pelayan yang ambil bagian dalam ibadah minggu. Tuhan, biarlah kami semua menjadi pelaksana pertama kebenaran firman Tuhan, sehingga teladan iman itu boleh terjadi dalam kehidupan umat-Mu. Kami tidak hanya menjadi pemimpin secara organisasi, tetapi juga menjadi pemimpin rohani dalam kehidupan umat-Mu di tempat ini. Bahkan seluruh jemaat Tuhan bergandengan tangan, kami boleh melakukan apa yang menjadi agenda Tuhan di tengah-tengah gereja-Mu GKU Jemaat Depok 1. Terima kasih Tuhan, kami boleh ada di sini, kami bertumbuh bersama di tempat ini. Maka biarlah gereja ini menjadi tempat di mana kami belajar untuk diperlengkapi, sehingga ketika kami keluar dari tempat ini, kami boleh menjadi saluran berkat bagi kehidupan banyak orang. Secara khusus hari ini kami bersyukur, salah satu komisi dalam gereja-Mu, komisi lansia, orang-orang tua kami yang hari ini Tuhan boleh bersuka cita karena pertambahan setahun usia komisi lansia yang ke-26 tahun. Terima kasih ya Tuhan, biarlah melalui komisi lansia ada para lansia yang terus bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan, para lansia yang terus diperlengkapi untuk menjadi teladan iman di tengah-tengah keluarga dan gereja bahkan masyarakat. Dan kami percaya setiap anggota lansia dalam kehidupan gereja-Mu di tempat ini diberkati dan dikuatkan oleh Tuhan. Seluruh kegiatan yang ada menjadi tempat di mana kami, menjadi wadah di mana kami bertumbuh bersama di dalam kasih, hidup saling mengasihi, saling menguatkan satu dengan yang lain, dan hidup kami menjadi berkat bagi hidup banyak orang. Kami juga berdoa ya Tuhan, kehidupan kami di tengah-tengah masyarakat di mana kami ada, bangsa dan negara kami serahkan pada Tuhan. Mari ya Bapa, Engkau berkati setiap anak-anak Tuhan yang duduk di bangku pemerintahan. Beri hikmat bagi mereka ya Bapa, agar segala keputusan kebijakan yang diambil dijauhkan dari segala intervensi kegelapan dalam bentuk apapun, yang itu hanya untuk mementingkan kepentingan diri ataupun golongan. Kami tahu Tuhan, para pemimpin yang boleh memimpin dalam pemerintahan kami adalah orang-orang yang akan dipakai oleh Tuhan untuk memulihkan bangsa dan negara ini. Bahkan juga di mana kami ada Kota Depok, Tuhan memberkati.
Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami di tahun yang baru ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ampuni kami Bapa, kalau kami masih bersungut-sungut. Ampuni kami kalau kami masih melakukan dosa. Kami masih melakukan hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki. Dan itu datang dari pikiran kami, perkataan, bahkan perbuatan kami. Ampuni kami ya Tuhan. Dan biarlah hari hidup kami ke depan, Tuhan pakai untuk berguna bagi Tuhan dan sesama. Doa ini kami naikkan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus Allah kami yang hidup, yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, kini tiba waktunya kita untuk memberikan persembahan. Di awal tahun baru ini kita diingatkan untuk membuka hati kita dalam memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur atas segala berkat yang telah Tuhan limpahkan dalam hidup kita. Persembahan kita bukan hanya sekedar kewajiban, tetapi sebuah respon sukacita atas kasih dan kemurahannya. Dengan menyadari bahwa setiap yang kita miliki adalah anugerah darinya, marilah kita menabur dengan hati yang penuh kerelaan dan sukacita, sebagaimana firman Tuhan di dalam 2 Korintus 9 ayat 6 dan 7 yang mengatakan, perhatikanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita memberikan persembahan kita dengan penuh keyakinan bahwa Allah akan menggenapi janjinya untuk melimpahkan segala kasih karunia kepada kita. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihi.
Mari kita berdoa menyerahkan persembahan kita. Tuhan yang penuh kasih, di awal tahun yang baru ini kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang penuh syukur. Kami mengingat setiap berkat yang telah Engkau berikan di sepanjang tahun yang lalu dan menyadari bahwa segala sesuatu yang kami miliki adalah anugerah dari-Mu. Saat ini kami membawa persembahan kami sebagai ungkapan syukur dan komitmen untuk melayani-Mu. Terimalah persembahan ini Tuhan dan pakailah untuk memperluas pekerjaan-Mu di bumi ini. Kami percaya bahwa Engkau akan melimpahkan kasih karunia-Mu kepada kami dan mengubah setiap persembahan ini menjadi sesuatu yang bernilai di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan atas kesempatan untuk memberi dan terlibat di dalam rencana-Mu yang lebih besar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, saya ajak untuk berdiri, kita mengakhiri ibadah ini. Saat ini sebelum kita menerima berkat Tuhan, marilah kita ingat bahwa Allah kita adalah juru selamat yang setia, yang ada di setiap musim kehidupan kita. Dalam suka dan duka Dia selalu menyertai kita, memberikan kekuatan dan penghiburan di setiap langkah perjalanan kita. Allah telah berjanji untuk tidak meninggalkan kita, dan kasih-Nya senantiasa menyertai kita, baik dalam musim panas yang cerah maupun dalam musim hujan yang penuh tantangan. Mari saudara, dengan keyakinan akan janji-Nya yang tak tergoyahkan, kita melangkah ke depan dengan keberanian dan iman, siap untuk menghadapi segala hal yang akan kita hadapi di tahun ini. Kita dipanggil untuk menjadi saluran berkat, dan melalui hidup kita, kasih dan kuasa Allah akan dinyatakan kepada dunia. Kita akhiri ibadah ini dengan pujian Kidung Kesan 538 bait 1 dan 2. Tuhan Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu di tahun yang baru ini. Kami mengarahkan hati kami pada Kristus, Sang Penjamin kehidupan. Terimalah berkat Tuhan. Di tahun yang baru ini kiranya Tuhan memberkati saudara dengan berkat Tuhan yang melimpah. Kiranya Tuhan terus memegang tangan saudara dan memberi kemenangan dalam setiap langkah hidup saudara. Kiranya kasih-Nya menyertai saudara, memberikan kekuatan dan pengharapan di tengah segala tantangan yang mungkin saudara akan hadapi di tahun ini.
Semoga damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menjaga hati dan pikiranmu mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Terpuji namamu. Amin, haleluya. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk bersatu dulu. Bapak Ibu Jemaat, kita akan menyaksikan prosesi perayaan ulang tahun Komisi Lansia. Selamat ulang tahun. Pengurus lansia silakan maju ke depan. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun lansia. Selamat ulang tahun. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Ya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ku
Sekali lagi selamat ulang tahun buat Komisi Lansia, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Jemaat diundang untuk bangkit berdiri, kita akan menyelesaikan ibadah kita dan kita akan, firman Tuhan akan meninggalkan tempat ini. Kita bersama-sama mengangkat pujian dari nyanyian Kidung Keesan 538, bait yang ketiga dan keempat. Janjimu kau terima kami, walau hina bercela. Yang berdosa kau sucikan, kau bebaskan yang lemah. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kini kami berserah. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kini kami berserah. Kehendak-Mu kami cari, ingin turut maksud-Mu. Tuhan, isi hati kami dengan kasih-Mu penuh. Tuhan Yesus, Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Ibadah selesai, selamat tahun baru Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu jangan pulang dulu, kue ini akan kita potong dan kita akan makan bersama. Jadi sediakan untuk jemaat juga, makanya kita bikin kuenya agak besar supaya semua bisa mencicipi dan merasakan ikut bahagia dengan ulang tahunnya Komisi Lansia. Terima kasih, ibu-ibu jangan pulang, bapak-bapak jangan pulang dulu. Langsung bisa ambil kue ulang tahun di depan. Terima kasih setelah salam-salaman. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kristo.